Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali lagi bisa belajar. Mudah-mudahan belajar kita menambah pengetahuan, menambah amal soleh, dan juga menambah baik kita dalam aktivitas kita sehari-hari, khususnya tentang sholat kita, yaitu amalan yang akan pertama kali dihisab nanti di akhirat adalah sholat, ya. Dan ini akan berefek terhadap aktivitas yang lainnya. Apabila sholatnya baik, maka amalan yang lainnya pun dipandang baik, karena efek dari sholat adalah kesolehan pribadi dan sosial. Anak-anak sekalian, macam yang ketiga dari sholat sunat, yaitu sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah atau munfarid, ya. Boleh dilaksanakan berjamaah dengan yang lain, atau bisa juga dilakukan sendiri-sendiri, gitu ya. Itu pilihan, silahkan. Nah, sholat sunat yang pertama di sini yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih itu macam dari qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu adalah berdirinya di malam hari untuk sholat. Jadi dilakukan di malam hari, maka itu disebut qiyamul lail. Nah, kalau qiyamul lail itu dilakukan di bulan Ramadan, namanya sholat tarawih, ya. Atau kalau dilakukan di luar bulan Ramadan, yaitu namanya qiyamul lail, ya, atau tahajud, ya. Kalau dilakukannya setelah tidur, ya, misalkan bangun di tengah malam sekitar jam 3 atau jam 2 atau jam setengah 4 atau sebelum subuh, nah itu namanya tahajud, ya. Disebut tahajud itu karena kita tidur dulu, kemudian kita melakukan sholat qiyamul lail, itu namanya tahajud. Nah, kalau dilakukan di bulan Ramadan, maka itu namanya tarawih. Nah, jadi dengan pemahaman seperti itu, tidak usah tahajud kalau sudah tarawih, ya. Jadi itu sama qiyamul lail. Apalagi tentang sholat witirnya, karena sholat witir itu dalam semalam hanya dilakukan satu kali saja, tidak ada witir 2 kali, begitu. Nah, kemudian sholat tarawih atau qiyamul lail atau tahajud, itu jumlah rakaatnya berbeda pendapat, ya. Banyak, ada yang bilang 11, ada 23 dan lain sebagainya. Namun yang kita ambil salah satunya adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang paling tahu tentang kehidupan kesehariannya dan tentang kehidupan di malam harinya, ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata atau menjelaskan tentang qiyamul lail Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat, ya. Jadi kalau 11 rakaat itu bisa dilakukan 4 salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Jadi jumlahnya 11. Kemudian boleh juga 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Jadi jumlahnya 11 rakaat. Nah, itu
bagaimana melakukannya qiyamul lail Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, gimana kalau hanya bisa 2 rakaat kemudian 1 rakaat? Ya boleh, silahkan ya. 2 rakaat salam kemudian witirnya 1, sehingga hanya 3 rakaat karena sebentar lagi mau mau azan subuh misalkan. Nah, itu diperbolehkan juga. Jadi tidak lebih dari 11 rakaat. Berarti kalau kurang itu boleh. Nah, kalau di bulan Ramadan ya namanya tarawih ya. Tarawih itu bisa dilakukan setelah sholat Isya atau nanti menjelang sahur misalkan. Itu boleh juga, silahkan ya tarawih. Nah, disebut tarawih itu karena dilakukan di bulan Ramadan, dan tarawih itu artinya tenang gitu ya, istirahat, sehingga ketika kita melakukan sholat tarawih itu tidak usah tergesa-gesa ya, dengan tenang baca bacaan ayat Al-Quran, berzikir juga. Nah, jangan cepat-cepat ya, karena ada sebagian juga yang melakukan sholat tarawih itu tidak ada tumak ninah, tidak ada ketenangan dalam sholatnya itu, jadi cepat ya. 11 rakaat bisa dilakukan dalam waktu 5 menit misalkan 10 menit. Nah, ini tidak ada tumak ninah, tidak ada ketenangan di dalam tarawihnya ya. Itu tentang sholat tarawih. Kemudian sholat witir. Nah, sholat witir ya, witir itu artinya ganjil ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu esa ya, witir 1, dan menyukai sholat-sholat yang dilakukan secara witir atau ganjil ya. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Nah, dan untuk sholat witir ini ada sebuah hadis menyatakan bahwa tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir 1 kali, tidak witir lagi. Misalkan witirnya sebelum tidur, nah kemudian setelah bangun tidur itu tidak witir lagi ya. Atau kalau mau sholat sunat ya silahkan saja, tapi tidak melakukan witir yang kedua kalinya. Nah, kemudian yang ketiga sholat duha. Nah, ini sholat duha oleh penulis disimpan di sholat sunat yang boleh dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Namun belum ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha dilakukan secara berjamaah ya, sehingga sholat sunnah duha ini kita lakukan hanya sendiri-sendiri saja, tidak dilakukan secara berjamaah. Pak, kemudian gimana nih? Ada beberapa sekolah yang melakukan sholat duha anak-anaknya itu berjamaah di lapangan. Nah, mungkin itu untuk pengkondisian saja, belajar untuk melakukan sholat duha. Kalau sendiri-sendiri mungkin berat, tapi kalau secara berjamaah mungkin itu ringan gitu ya. Tetapi dalam keseharian itu harus dilakukannya ya sendirian saja ya, tidak usah berjamaah. Jadi lakukan sholat duha secara munfarid atau sendiri-sendiri. Kapan waktunya? Nah, waktu duha itu sholat duha itu dilakukan pada waktu duha. Waktu duha itu ketika matahari naik 1 tombak ya. Jadi kalau tingginya sudah 1 tombak, maka itu sudah boleh dilakukan waktu duha. Tidak boleh melakukan sholat duha ketika matahari terbit ya. Ketika matahari terbit kemudian melakukan sholat duha itu tidak boleh. Itu waktu diharamkannya sholat ya, ketika matahari terbit. Nah, tapi tunggu dulu sampai matahari agak meninggi ya, 1 tombak, baru boleh dilakukan sholat duha. Nah, sampai kapan? Sampai menjelang waktu zuhur
Jadi kalau jam setengah 11, jam 11 tuh masih bisa dilakukan ya, karena belum masuk waktu zuhur. Bagaimana cara praktik pelaksanaannya? Ya, itu 2 rakaat ya. Minimal 2 rakaat salam, boleh sampai 8 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sholat duha. Kemudian berikutnya di sini dibahas yang D, yaitu sholat tahajud. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa sholat tahajud itu adalah sholat sunat yang dilakukan di malam hari setelah kita tidur. Jadi tidur dulu, kemudian kita melakukan sholat tahajud. Ya, kalau tidak tidur, misalkan lagi bekerja nih dari Ba'da Isya itu bekerja sampai pagi, kemudian daripada ngelamun atau lagi istirahat, lebih baik sholat malam. Nah, ini bukan dinyatakan tahajud karena dia tidak tidur dulu, tapi namanya qiyamul lail gitu. Jadi kalau tahajud itu tidur dulu, istirahat, kemudian bangun di sepertiga malam, dan melakukan sholat tahajud. Dan untuk tahajud ini ada sedikit dan juga keutamaan dari sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud ya, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi sifatnya ini nafilah. Jadi nafilah ini nama lain dari sunnah. Ya, ada sunnah, ada nafilah atau istihbab. Nah, itu nama lain dari sunnah. Nah, kemudian tentang kekhususan sepertiga malam. Nih, dalam sebuah hadis qudsi, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun, Tuhan kita turun ya di sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan mengabulkannya. Siapa saja yang memohon ampun, istighfar, maka aku akan ampuni dia. Jadi karena Allah pada sepertiga malam ini begitu memperhatikan siapa saja hamba-hambanya yang bangun kemudian dia sholat, berdoa, maka Allah akan benar-benar memperhatikan ibadah mereka, doa-doa mereka didengar, dan istighfar mereka Allah kabulkan dengan berikan pengampunan. Oleh karena itu sangat begitu dianjurkan untuk melakukan ibadah sholat tahajud, witir atau istighfar di menjelang pagi. Nah, itu sholat tahajud ya. Kemudian di sini ada ya, bagian sholat tasbih. Allahu alam ya, ini dilakukan oleh Rasulullah atau tidak. Tapi yang jelas mungkin nama lain dari sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak ditentukan waktunya, yaitu kapan saja silahkan. Ada kesempatan waktu untuk sholat, maka lakukan sholat. Misalkan sholat duha sudah, kemudian pengen sholat, ambil air wudhu, kemudian sholat syukrul wudhu, kemudian pengen sholat lagi, lakukan sholat mutlak ya, sholat sunnah. Kemudian di sini poin keempat tentang hikmah sholat sunnah ya. Ini banyak sekali, silahkan kalian baca, pahami dari hikmah sholat sunnah ini ya.
Kemudian bagian D, refleksi akhlak mulia, silahkan baca juga ya. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar atau statement-statement, silahkan kalian boleh dijawab ya, dibahas sendiri-sendiri saja. Kemudian kisah teladan, ya silahkan, ini sangat bermanfaat sekali menambah pengetahuan kita dan juga menambah semangat kita dalam melakukan sholat sunnah. Dan ini rangkumannya, silahkan dibaca juga, dipahami ya. Nah, anak kalian, untuk hari ini sepertinya untuk bab tentang sholat sunnah sudah selesai. Jadi tugasnya adalah membaca ya, baca sampai akhir. Kalau sudah selesai ya, kita nanti tutup dengan doa ya. Untuk tugasnya ya itu baca aja ya, baca, kemudian persiapkan untuk PTS tulis pekan depan, insyaallah. Bapak akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.